Mengapa saya membuka episode ini dengan novel? Itu tadi adalah novel yang saya tulis tahun 2007. Kebetulan genrenya dan ceritanya sama persis dengan film yang akan kita diskusikan ini nanti, yaitu tentang CEO tampan pewaris bisnis keluarga yang pacaran dengan bawahannya. Sama persis. Dan genre ceritanya juga sama, yaitu komedi romantis. Memang segi yang lain juga biasanya akan saya bahas, tapi khusus untuk film ini yang dulu sempat membuat semua orang heboh dengan cancel culture terhadap sang pemeran utama, kita khusus akan membahas tentang penulisannya, yaitu penulisan skenario-nya. Di film tentu saja penulisan skenario-nya. Di film itu skenario adalah jiwa dari film. Oke, sebelum kita lanjut, teman-teman silahkan untuk subscribe channel ini dan terus komen dan like konten-konten di sini. Kita akan mendiskusikan film-film, serial-serial baik buatan dalam negeri Indonesia maupun di sana. Sekarang ini giliran film bisnis proposal yang diangkat dari novel, webtoon, dan drama Korea berjudul sama. Dan kita melihat bahwa ceritanya memang sesungguhnya sangat menarik bagi anak muda perkotaan masa kini. Tapi biasanya kalau saya mereview film itu dari berbagai macam sudut, kali ini sebagai penulis saya akan mengkhususkan untuk mengupas sisi penulisan skenario-nya yang di sini dikerjakan oleh, kita bisa baca sendiri di keterangan filmnya di internet. Sutradaranya juga kita sudah tahu, pemerannya juga kita semua sudah tahu, jadi tidak perlu diulang-ulangi lagi. Saya akan membahas dari sisi penulisannya dan saya khusus akan menyorot hal-hal yang belum atau kurang tergarap di skenario-nya. Sekali lagi, penulis skenario yang sudah boleh nulis untuk film sekelas ini tentu saja sudah memiliki kemampuan yang dinyatakan oleh para tokoh film sebagai layak. Mungkin sudah ikut kursus, atau mungkin sudah menjual novel bestseller, atau mungkin sudah menulis banyak sekali skenario film sebelum ini, sehingga bisa membuat sebuah skenario dengan format yang komplit, struktur yang lengkap. Namun ada beberapa yang kadang-kadang lupa, yaitu nanti akan kita bahas di sini, terutama masalah kelengkapan data, detail, dan logika. Kita akan bahas dari yang pertama, yaitu bahwa film ini sebetulnya bisa berakhir di menit ke-22, yaitu saat apa? Pak Munaf, papanya Yasmin, bilang akan menjodohkan Yasmin dengan cowok lain lagi. Setelah cowok yang tua itu yang umurnya 59 dan diperankan oleh Indra Birowo dan tangannya goyang-goyang. Kemudian tentu saja si Yasmin tidak terima dan si Pak Munaf bilang namanya saja Tama, dia rekan bisnis Papa. Di film, respon terhadap statement itu adalah pertanyaan dari Yasmin, yaitu baik enggak orangnya? Rajin sholat enggak? Ini respon di film sesuai dengan yang ditulis oleh penulis skenario. Tapi kita perhatikan, kalau kita misalnya mengalami kejadian seperti ini di dunia nyata, apakah kita akan merespon seperti itu? Bukankah lebih masuk akal jika respon pertama kali kita adalah menanyakan siapa rekan bisnis yang dibicarakan oleh sang ayah tersebut? Dan di situ Pak Munaf pasti akan langsung menjawab terus terang apa adanya sesuai dengan informasi yang ada, yaitu Pak Wibowo, pemilik Bowo Foods, yang di film itu diperankan oleh aktor senior Slamet Raharjo Jarot. Dan kemudian setelah identitas Pak Bowo dari Bowo Foods terungkap, Yasmin di dunia nyata secara logika pasti akan bilang, menanyakan, terus itu cucu yang mana? Karena wajar satu orang punya banyak anak atau punya banyak cucu. Dan otomatis ayahnya akan menginformasikan, itu loh yang baru aja pulang dari Amrik, yang kemarin baru aja diangkat jadi CEO Bowo Foods menggantikan Pak Wibowo. Otomatis Yasmin dunia nyata pasti akan langsung scrolling media sosial, mencari IG
Pak Bowo atau sang cucu. Apalagi tadi kan namanya sudah disebut oleh Pak Munaf. Jika itu terjadi, maka semua rentetan peristiwa setelah itu, mulai dari joki kencan, bisnis proposal yang 20 juta sekali, bisnis proposal yang 20 juta, dan kemudian si yang datang ke lokasi kencan bukan Yasmin tapi Sari, yang aku sebagai namanya Yanto, bahkan Sari Cahayawati, Sariawanwati, dan seterusnya, itu tidak akan pernah ada. Filmnya akan berakhir di menit ke-22. Bahwa di skenario dibuat respon Yasmin adalah justru menanyakan, baik nggak orangnya? Rajin sholat nggak? Itu adalah upaya penulisnya menghindari logika. Karena kalau itu ikut dengan logika dunia nyata, maka ceritanya tidak akan pernah terjadi. Yang kedua, yang masih mengganjal bagi saya adalah terkait dengan di skenario di film sempat tercetus ungkapan pelakon peran untuk menggambarkan si Sari yang gemar akting, sehingga dia layak untuk berpura-pura menjadi Yasmin di hadapan Tama. Ini saya nyatakan, saya yakin kata-kata frase ini tidak pernah ada di dunia nyata. Pelakon peran itu apa? Untuk mengungkapkan maksud yang sama bisa dipakai kalimat dia ikut ekskul teater di kampus karena pintar akting. Itu diksi yang tepat untuk mengungkapkan hal itu, dan bukan malah pelakon peran. Selain itu juga karena saya dulu waktu kuliah pernah ikut ekskul teater, yang namanya ekskul teater di kampus itu tidak seperti itu. Berikutnya yang juga mengganjal adalah ini, teman-teman, ini harus dinyatakan bahwa ini tidak masuk akal, yaitu karyawan yang menentang peraturan soal itu, larangan untuk bercinta atau menikah dengan teman sekantor. Penentangannya dilakukan sampai demo dan turun ke jalan. Ini memang kelihatan lucu, karikaturis, tapi tidak masuk akal dan belum pernah terjadi, bahkan mungkin tidak akan pernah terjadi untuk karyawan-karyawan yang menentang peraturan seperti ini. Mengapa? Karena peraturan seperti ini biasanya itu tidak akan diprotes oleh karyawan. Kalau misalnya 2 karyawan dalam satu kantor itu ternyata memang akhirnya menikah, ya salah satunya biasanya akan resign. Dan itu diperintahkan oleh atasan. Atau kalau memang mereka tidak yakin bahwa percintaan ini akan bertahan lama dibandingkan dengan karir mereka, maka ya kadang-kadang tidak jadi diteruskan ini percintaannya. Tapi jika ada penentangan, rasanya kok tidak mungkin terus karyawan turun ke jalan demo, bahkan demonya lucu-lucu seperti itu hanya eksis di film saja, di layar perak. Jika di dunia nyata, maka penentangan itu akan diwujudkan dengan lapor ke mana? Dinas Tenaga Kerja, baik tingkat kota, kabupaten maupun provinsi, sambil konsultasi dengan Komnas HAM atau YLBHI. Dan itu biasanya baru dilakukan jika kedua pihak yang terlibat percintaan sesama kantor ini kemudian ada yang dipecat dengan tidak adil, misalnya salah satunya atau bahkan dua-duanya. Karena mereka merasa diperlakukan tidak adil, maka mereka kemudian melaporkan kasus ini ke ranah yang memang lebih tinggi, yaitu itu Disnaker tadi, plus konsultasi dengan aktivis-aktivis hak asasi manusia dan bantuan hukum. Dan yang terakhir yang perlu saya komentari dari penulisan film ini adalah, mosok toyo ini sudah 2025 kok penulis skenario film kelas nasional yang biayanya pasti di atas 20 miliar masih menggambarkan adegan penembakan dengan kalimat generik standar. Mau nggak kamu jadi pacar aku? Dan orang yang melamar masih dengan kalimat standar, mau nggak kamu menikah denganku, sambil berlutut dan mengulurkan cincin. Itu kan sudah dipakai ribuan jutaan kali di berbagai film sejak awal zaman film dulu. Ini 2025, kenapa itu masih dipakai?
Mengapa saya mempermasalahkan ini? Karena saya dan kami para penulis novel, seperti yang ini tadi, novel jenis dengan ini, sudah menemukan ratusan ribu cara untuk menggambarkan adegan penembakan, adegan jadian dengan cara-cara lain yang kreatif, yang inovatif, dan orisinil di masing-masing pengarang. Ini di novel seperti itu. Kenapa di film yang biasanya dicitrakan lebih elit atau lebih keren daripada novel, penulis skenario masih memakai cara-cara generik dengan kata-kata yang standar seperti itu yang kita semua lakukan di dunia nyata. Fiksi, sastra, sinema harus menemukan cara-cara baru, cara-cara orisinal untuk melakukan adegan yang penting. Salah satunya adegan jadian atau adegan penembakan. Saya kira dari beberapa contoh ini, masih ada beberapa yang lainnya, tapi kalau saya bahas semua di sini nanti akan terlalu panjang. Dari beberapa contoh ini kita bisa simpulkan bahwa skenario film itu tidak hanya harus utuh secara struktural, secara format, secara istilah-istilah sinematik yang tidak diketahui oleh khalayak publik, tapi juga harus utuh dari banyak segi lain, logikanya, orisinalitas dialog-dialognya, orisinalitas adegan-adegannya, pengadeganannya yang menarik, dan terutama dari segi detail, data, fakta, dan logika. Mengapa logika penting? Karena itu penting membuat kita, penonton, itu bisa relate dengan masalah yang dihadirkan di cerita. Jika cerita yang dihadirkan adalah cerita berjenis realis seperti drama, action, konspirasi, kriminal, horor, dan lain sebagainya. Tapi jika cerita yang dihadirkan berjenis spekulatif kayak distopia atau fantasi atau mungkin realisme magis seperti cerita-cerita di novel atau cerpen sastra, maka boleh baru kita bisa untuk bermain-main dengan logika, dengan realita, karena di situ tidak butuh kemampuan untuk membuat penonton bisa relate. Karena itulah yang sudah dilakukan di dunia novel. Kenapa di film belum bisa mengikuti seperti itu? Apakah perlu ini? Yang nulis skenario itu novelis karena lebih canggih dalam urusan detail data fakta. Nah, ini bisa menjadi bahan pembelajaran di kemudian hari. Terakhir sebelum kita pisahan, kita kembali ke tema utama channel ini, yaitu plot twist. Plot twistnya apakah ada? Sayangnya tidak ada, makanya saya taruh di belakang. Karena memang di cerita A Business Proposal ini sayangnya tidak ada plot twist apapun yang bisa menggugah kita untuk bangun dari kengantuan saat nonton. Teman-teman yang tertarik dengan dunia film bisa terus subscribe channel ini, like dan komen, dan bisa untuk beradu pendapat dengan saya karena memang gunanya diskusikan untuk itu. Cuman ya harus sopan dan jangan pakai kata-kata yang kasar seperti di medsos pada umumnya. Sekian, kita akan kembali ke Plot Twist Club dengan resensi lainnya yang lebih detail lagi, dan semoga kita bisa menemukan film atau serial dengan plot twist yang lebih menggetarkan jiwa.